Ya, amin. Puji Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat 48. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengar dan juga murid-murid yang ada di sana. Dan ayat ini disampaikan Yesus bagian daripada khotbah Yesus, yang dimana menjelaskan kepada anak-anak Tuhan, kepada setiap orang-orang percaya, bahwa haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudaraku yang terkasih, sering sekali orang-orang selalu berkata, hanya Tuhanlah yang sempurna. Kita ini kan masih manusia, kita ini masih daging, kita ini masih hidup di dalam dunia. Memang Yesus pernah sampaikan dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang 41, di sana disampaikan begini. Yesus katakan, memang roh penurut, daging lemah. Keinginan daging ini memang selalu ingin melakukan keinginan dunia ini. Makanya selalu dikatakan keinginan daging itu sama dengan keinginan dunia. Dan roh kita itu penurut. Bagaimana supaya roh kita ini jangan menurut kepada keinginan daging itu? Tentunya harus diisi dengan firman Tuhan, supaya roh kita itu kuat, supaya roh kita itu bijak, supaya roh kita itu cerdas, supaya roh kita itu kuat, supaya roh kita itu tidak dapat terpengaruh dengan keinginan daging. Mengerti maksudnya? Yesus katakan daging lemah, roh penurut. Tetapi dalam Matius 5 ayat 48 ini Yesus katakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Siapa yang salah? Apakah kita ini yang sering berkata, Tuhan saja yang sempurna. Kita ini kan masih hidup dalam daging, kita ini kan masih hidup di dunia. Saudaraku, bukan hanya jemaat-jemaat yang sering saya mendengar kalimat ini. Hamba-hamba Tuhan pun sering sekali mengatakan kalimat-kalimat itu. Seharusnya para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mengenal Kristus harusnya tidak berkata, hanya Tuhanlah yang sempurna. Kita ini kan masih manusia, kita ini kan masih hidup dalam daging. Seharusnya kita mengikuti apa yang Yesus katakan. Haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Seorang orang tua tidak akan menyampaikan sesuatu kepada anaknya yang anaknya tidak dapat mengerti. Seorang orang tua tidak akan menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang anaknya tidak bisa lakukan. Amin. Mungkin saudara sekalian pernah hidup bersama orang tua, ya. Orang tua tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa. Begitu juga Yesus. Yesus tidak mungkin menyuruh kita sempurna. Karena kalimatnya di sana, haruslah kamu sempurna. Kenapa
Kenapa Yesus suruh kita harus sempurna? Ada apa? Apakah memang kita bisa sempurna? Dalam kitab Wahyu di sana dijelaskan bahwa Yesus katakan kepada jemaat di sana, "Aku tidak mendapati pekerjaanmu satupun pekerjaanmu yang sempurna. Maka apa yang ada padamu, giatlah, sempurnakanlah." Apa yang dapat saudara sempurna? Pelayanan, sosialisasi masyarakat, kehidupan berkeluarga. Apa yang bisa saudara sempurnakan? Yesus katakan dalam kitab Wahyu. Apa yang ada padamu? Apa yang masih tinggal padamu? Ayo bang, Yesus katakan. Kembali kita ke Matius. Haruslah kamu sempurna. Yesus tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak kita bisa. Berarti kalau Yesus menyuruh kita harus sempurna, berarti kita bisa sempurna. Dalam Alkitab ada dicatat beberapa tentang kesempurnaan. Ada beberapa orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Bahkan ada di sana dijelaskan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, dia sempurna. Karena apa? Dia sudah menyelesaikan masa tugasnya, masa baktinya di dunia, dan dia hidup bersama Kristus. Berarti dia sudah disempurnakan. Boleh mengerti maksudnya? Tetapi kita yang tinggal di bumi ini bagaimana? Kenapa Yesus katakan haruslah sempurna? Sehingga selalu mulut kita ini berkata, kita ini masih daging, kita ini masih punya pikiran, kita ini masih bersosialisasi dengan dunia. Dari sejak semula, kita manusia diciptakan Tuhan adalah sempurna. Yang walaupun dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, di sana dijelaskan bahwa dari semula itu, manusia itu dibuat sempurna. Tetapi manusia itu sendiri yang memungkiri, yang menghilangkan kemuliaan itu karena dosa. Berarti kalau dari semula kita ini memang diciptakan sempurna, berarti kita sudah memiliki dasar sempurna. Amin. Kita sudah memiliki potensi sempurna. Kita sudah memiliki mental sempurna. Jadi kalau kita sudah pernah sempurna, kalau kita sudah memiliki mental sempurna, jangan lagi berkata, kita ini masih manusia, kita ini masih hidup dalam daging. Amin. Harus antusias. Amin. Harus tetap berkata, kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Berarti orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus berarti harus bangkit hidup berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Saudara, kemungkinan saudara pernah menonton sepak bola, atau kemungkinan menonton olahraga yang lain, atau kemungkinan menonton pertandingan-pertandingan yang lain. Orang-orang akan begitu gemetar atau gentar melihat lawan atau ingin melawan lawan tanding yang sudah pernah juara. Benar? Akan gentar menghadapi lawan yang sudah memiliki mental juara, sekalipun dia juaranya sudah 5 tahun yang lalu. Saya perhatikan sepak bola Brazil, dia tidak juara dunia tahun-tahun ini, tetapi karena dia pernah juara beberapa tahun yang lalu, dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Begitu juga Italia, karena dia pernah juara dunia, dia juga kalau bertanding dalam pertandingan, lawan tandingnya pun tidak sembarangan. Kemungkinan kalau Indonesia pernah juara, kalau melawan siapapun, kemungkinan lawannya pun akan ketat. Tetapi yang saya maksud di sana, orang yang sudah memiliki dasar itu diperhitungkan. Kita pun sudah memiliki dasar sempurna. Amin. Jadi jangan lagi kita berkata, hanya Tuhan lah yang sempurna. Ada 5 hal yang mau saya sampaikan dalam pemberitaan ini, yang mau kita kutip dari Alkitab. Yang pertama yang mau saya sampaikan, Bapak Abraham mendapat gelar sebagai Bapak segala orang yang percaya kepada Tuhan, baik orang yang bersunat, baik orang yang tidak bersunat. Dia mendapat gelar itu karena apa? Karena
imannya kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak memiliki dasar untuk berharap, dalam Roma 4 ayat 11 dan 12 dan juga ayat 18 di sana dijelaskan bahwa iman Abraham itu sekalipun tidak memiliki dasar untuk berharap dan tidak memiliki bukti untuk melihat, tetapi dia tetap percaya. Makanya Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Logika itu tidak akan menerima. Akal kita ini tidak akan sanggup menerima kalimat Ibrani 11 ayat 1. Bagaimana kita mau mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan? Abraham percaya kepada Tuhan. Sekalipun umurnya sudah tua, Alkitab mencatat Abraham sudah mati pucu, maksudnya sudah tidak ada lagi gairah untuk membuat keturunan. Begitu juga istrinya Sarah yang sudah mati haid. Tapi karena Tuhan katakan, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan engkau akan menjadi bapak dari segala bangsa. Abraham percaya. Makanya diperhitungkan hal itu menjadi satu kebenaran. Yang pertama yang mau saya sampaikan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Apapun keadaannya, percayalah kepada Tuhan. Amin. Saya mau sedikit menyampaikan. Beberapa hari yang lalu penyakit saya kambuh. Tetapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Ada batu ginjal di dalam pinggang saya. Karena memang saya, walaupun saya belum pernah tes, tapi karena saya sudah pernah mengalaminya berapa tahun yang lalu, dan sudah waktu saya anak muda, dia keluar batunya agak besar, puji Tuhan. Dan pada waktu itu saya keluar karena pada waktu itu saya memang pas habis ibadah. Saya katakan kemurahan Tuhan bisa keluar dengan agak besar. Dia seperti biji jagung, tapi dia agak memanjang, begitu dia. Model memanjang seperti kapsul, bisa keluar. Dan setelah saya berumah tangga, istri saya juga tahu, keluar 3 batu seperti garam kasar. Dan memang menyakitkan, pada waktu itu menyakitkan. Dan memang karena kita tidak punya biaya pada waktu itu untuk ke rumah sakit, ya, makanya kalian jangan miskin. Amin. Minta sama Tuhan kaya. Tapi kalaupun miskin, itu menjadi pengajaran bagi kita supaya kita berharap kepada Tuhan. Amin. Dan pada waktu itu saya bukan saya katakan miskin, saya berkekurangan untuk tidak mampu untuk rumah sakit pada waktu itu operasi, tetapi puji Tuhan dengan keadaan itu saya diajarkan Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Dan kejadian kemarin saya alami dalam bulan yang lalu sudah, dan sebelum beberapa bulan yang lalu saya pernah ikuti bulu tangkis, belajar bulu tangkis, jadi pergerakan itu, dan memang setiap saya buang air kecil ada keluar butiran batu. Saya tahu karena dia pada waktu keluar dia sakit, dan saya coba artinya buang air di lantai bukan di kloset, ya kan? Saya buang air di lantai, saya lihat memang ada. Puji Tuhan, saya bersyukur. Tetapi itu saya akui, saya kesalahan saya dalam artian saya jarang olahraga, ya kan? Makanya saudara-saudara harus rajin olahraga. Amin. Makanya saya terapkan kepada anak-anak saya, rajin minum air putih. Nanti kalian juga kalau sudah berumah tangga, ya kan? Harus mengajarkan, memantau anak-anaknya apakah dia rajin minum air putih, rajin olahraga, karena olahraga itu penting. Dengan pergerakan itu artinya goncangan, mungkin ya dalam pemikiran saya, mungkin goncangan terjadi, berarti dia bisa keluar. Tahu maksudnya? Dia keluar. Jadi harus rajin minum. Memang saya dari dulu, dari anak kecil, kalau minum air segelas saja saya kayaknya enak, saya minum 1 gelas saja, saya enak. Saya bisa makan, tahu saudaraku pada waktu kecil, merasa hebat saya pada waktu kecil. Kalau di kampung, kalau makan, apalagi makan di pesta, tahu makan di pesta? 1 piring besar itu 3 orang jatahnya dikasih anak-anak, tahu? Saya lebih banyak makan dari teman-teman yang jatah 2 orang lagi. Karena apa? Saya berlomba makan, saya bisa makan tanpa minum. Tahu maksudnya makan di pesta, nasinya keras kan? Ya, jarang orang bisa makan nasi pesta itu makan tanpa minum. Saya bisa habis berlomba tanpa minum, tetapi ujung-ujungnya penyakit.
Jadi tetap jaga kesehatan, rajin olahraga, terutama minum air putih yang banyak-banyak. Amin. Tetapi saya katakan kepada istri, ini harus dioperasi ini. Gak ada operasi kata istri saya. Saya punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya rubah cara hidupmu, pola hidup sehat dalam hidup. Itu artinya ada istri, itu artinya ada suami. Berarti saling menguatkan. Dengan kalimat itu puji Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, amin. Saya katakan amin. Saya tidak membantah. Karena yang dikatakan istri saya benar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun perkara kita, Tuhan akan selesaikan, amin. Dan saya percaya Tuhan tolong. Dan beberapa hari ini saya begitu sakit, dilihat tetangga saya seperti kayak kakek-kakek jalan begini, tahu saya. Dan juga setelah beberapa hari yang juga agak mendingan, tapi saya yakin Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong sembuhkan, amin. Dan saudara juga bantu dalam doa supaya Tuhan tolong. Artinya Abraham memiliki iman sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk mau bukti atau untuk melihat. Dia tidak dapat melihat karena memang masih jauh ke depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan perhitungkan itu menjadi kebenaran. Itu yang pertama. Artinya marilah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Yang kedua yang mau saya sampaikan, Raja Daud menjadi patokan raja yang benar. Di kitab raja-raja nanti saudara boleh perhatikan, di kitab raja-raja itu keturunan Yehuda, raja-raja Yehuda itu yang menuju kepada Kristus. Di sana dikatakan yang menjadi patokannya adalah Raja Daud. 1 Raja-Raja 18 di sana dijelaskan ayat 3, Hizkia. Raja Hizkia ini disebutkan di sana melakukan apa yang benar, tepat seperti nenek moyangnya Daud. Kalau ada raja yang jahat, dia melakukan yang jahat, tidak seperti nenek moyangnya Daud. Daud menjadi patokan raja benar. Padahal Daud bukan hebat-hebat banget imannya. Tuh, dia punya kesalahan. Apa kesalahannya? Mencuri istri orang. Ya. Tetapi kenapa saya memperhatikan dalam Alkitab? Saya meneliti dalam Alkitab. Kenapa Raja Daud menjadi patokan raja benar ini? Apa yang Tuhan lihat dari dalam diri Daud sehingga dia menjadi patokan raja yang benar, raja yang sempurna? Saya meneliti Alkitab. Daud ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Daud ini tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sekali-sekali mengulangi lagi kesalahan. Kalau kita sudah melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, cepat-cepat minta ampun. Tetapi jangan diulangi kesalahan. Tuhan tidak suka melihat anak-anak Tuhan yang selalu mengulang-ulang kesalahan. Amin. Yang ketiga yang mau saya sampaikan dalam Alkitab, Henok. Dalam kitab Kejadian pasal 5 dari ayat 22 sampai ayat 24, di sana dikatakan Henok itu diangkat oleh Tuhan. Henok itu mencapai kesempurnaannya, diangkat oleh Tuhan. Tahu saudara, Henok ini gambaran daripada gereja sempurna di akhir zaman. Gereja sempurna di akhir zaman ini maksudnya dalam 1 Korintus 15 ayat 51 Rasul Paulus katakan begini, aku ingin menyampaikan satu rahasia bahwa kita ini semua nanti tidak mati. Bahwa kita semua tidak mati, kata Rasul Paulus. Sekalipun sering sekali kita berkata semua manusia mati, ya kan? Bahkan ada yang selalu kita angkat nyanyian bahasa Bataknya, nasa jolma ikon mati, katanya kan? Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 bahwa aku memberitahukan satu rahasia bahwa kita semua ini tidak mati. Tetapi pada waktu nanti Tuhan datang, kita yang hidup ini, yang percaya kepada Tuhan itu diubah. Dan juga tidak mendahului orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 di sana dikatakan orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan
Dan kita yang hidup di dalam Tuhan itu diubahkan. Tahu maksudnya? Tidak mati. Jadi jangan selalu berkata kita semua manusia mati. Amin. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 mencatat bahwa tidak semua kita akan mati, tetapi diubahkan. Kenapa saya katakan Henok menjadi gambaran gereja sempurna yang akan diubahkan oleh Kristus, yang setelah bertemu dengan Kristus mencapai kesempurnaan? Ada apa? Ada 4 orang yang dicatat dalam Alkitab yang diangkat hidup ke surga. Yang pertama Henok, yang kedua Musa, sekalipun dicatat dalam Alkitab dia mati, tetapi dia langsung diangkat. Yang ketiga Elia. Yang keempat Yesus naik ke surga. Kita tahu Musa mengalami kematian, Yesus mengalami kematian, Elia belum. Benar? Elia belum. Henok belum. Bukan belum, memang Henok tidak mengalami kematian. Elia nanti akan mengalami kematian pada waktu zaman setelah pengangkatan gereja, masa antikris nanti mau datang. Ada dicatat dalam kitab Wahyu, ada 2 saksi di sana dijelaskan, ada 2 saksi pohon zaitun. Menggambarkan Musa dan Elia nanti akan turun menampakkan diri kepada orang Israel, supaya orang Israel percaya kepada Yesus. Karena sampai sekarang orang Israel selalu menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan Elia yang akan datang itu, yang sesungguhnya sudah datang, yaitu Yesus. Dan mereka tolak 2000 tahun yang lalu, dan mereka salibkan Yesus itu. Sampai sekarang orang Israel tolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi pada waktunya nanti Musa dan Elia akan turun memberitahukan kepada orang Israel bahwa Mesias yang dinanti-nantikan orang Israel itu telah turun 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus yang menjadi pokok keselamatan. Siapa yang tidak mengalami kematian? Hanya Henok. Makanya saya katakan Henok gambaran daripada gereja sempurna. Ada apa? Kenapa Henok mencapai kesempurnaan itu? Ada apa? Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24 itu di sana dijelaskan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kita di hari-hari ini, mari hidup bergaul dengan Allah. Amin. Hiduplah bergaul dengan Allah. Kalau hidup bergaul dengan Allah, bagaimana perasaan kita dengan sahabat? Bagaimana perasaan kita dengan teman? Nggak mungkin kita menyakiti hati sahabat kita. Amin. Bersahabatlah dengan Tuhan. Amin. Yang keempat yang mau saya sampaikan, Yesus sanggup sempurna. Ada apa? Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus sanggup sempurna. Ada apa? Dalam Yohanes 4 ayat 34 dicatat di sana bahwa kesukaannya, bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah. Yesus sanggup sempurna karena dia memang melakukan kehendak Allah. Dia tidak melakukan kehendak dia sendiri. Yang mengajarkan kita anak-anak Tuhan, mari kita melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak kita. Kehendak Allah ini dicatat dalam Roma. Apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Mau melakukan kehendak Allah? Yesus katakan makananku adalah melakukan kehendak Allah. Dalam Matius 4 ayat 4 di sana dicatat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Mari dengan firman yang ada dalam diri kita itu, kita melakukan kehendak Allah. Yang terakhir dicatat dalam kitab Filipi pasal 3. Di sana dicatat Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ceritanya begini. Rasul Paulus katakan begini. Dalam ayat 12 itu Paulus katakan, bukan seolah-olah aku sudah menangkap, bukan seolah-olah aku sudah sempurna, kata Paulus, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku, yaitu panggilan surgawi, dan berlari untuk mendapatkan hadiah
Tahu maksudnya? Mendapatkan hadiah. Anak sekolah minggu selalu menyanyikan, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Begitu ya? Ya? Rasul Paulus mengarahkan dirinya ke depan, melupakan apa yang di belakang, mengarahkan dirinya apa yang ada di hadapannya, yaitu panggilan surgawi. Mengajarkan kita melupakan apa yang di belakang. Jangan lagi kita tertuduh dengan dosa-dosa yang lalu. Kalau Tuhan sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang lalu, mari kita mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita. Amin. Makanya tadi seperti Raja Daud tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Dia mengarahkan diri ke hadapannya. Setelah Rasul Paulus mengarahkan diri ke apa yang di hadapannya, yaitu panggilan surgawi itu, berlari mendapatkan hadiah itu. Filipi 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, marilah kita yang sempurna. Mau saudara disebutkan sempurna? Mari kita melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, yaitu panggilan surgawi. Coba kita buka dalam kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, perhatikan, saya akan baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang menjadi pokok keselamatan, yang menjadi pokok daripada iman kita. Amin. Supaya kita mencapai kesempurnaan itu di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama tadi saya sampaikan, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mengulangi kesalahan. Yang ketiga, hiduplah bergaul dengan Allah. Yang keempat, melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang kelima, melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, dan mengejar panggilan surgawi itu, mengejar hadiah yang dijanjikan oleh Tuhan, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan